Hai teman-teman, yuk baca Patur Hani bersama Tisha dari Salatiga. Bersama saya Aleta dari Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Senin 15 Agustus 2022, Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa manusia mencari uang? Uang dapat memberikan pelbagai kenyamanan hidup. Dengan uang, manusia dapat membeli dan menikmati apapun yang diinginkannya. Uang tidak lagi dilihat sebagai sarana untuk berbuat kebaikan, melainkan candu yang dapat membuat orang mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Masih sering terdengar desas-desus. Maka harus pandai menggunakan akal. Ada orang muda datang pada Yesus, bertanya agar mendapat hidup kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22 pada hari ini berkisah tentang orang yang kaya. Tidak diketahui dengan pasti apa motif orang kaya itu bertanya kepada Yesus. Ia menyapa Yesus sebagai guru yang baik dengan harapan mendapat petunjuk soal kehidupan yang kekal. Mungkin selama ini orang tersebut beranggapan bahwa upaya manusia dalam menjalankan hukum Taurat dapat menjamin kehidupan yang kekal. Ia tidak memahami bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan, hanya membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Lagi pula, kehidupan kekal tidak dapat dibeli dengan uang maupun perbuatan baik, melainkan karena anugerah Allah. bola lampunya lama-lama meredup sebab dipasang dengan cara yang salah. Jika kau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Oleh karena itu, dengan berterus terang, Yesus menawarkan solusi, yaitu pertama, menjual dan membagi-bagikan kekayaannya kepada orang miskin. Yesus mengajar orang itu agar memiliki harta abadi daripada harta dunia. Kekayaan dunia hanya memenjarakan hati seseorang berpijak di atas dua perahu. Sedangkan harta surgawi membebaskan orang dari kemelekatan. Kedua, mengikuti Yesus, artinya mengabdi dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan kerajaannya. Yang terjadi adalah orang kaya itu lebih mencintai hartanya daripada kerajaan surga. Jadi, kehidupan kekal tidak berbicara soal kemampuan manusia untuk berbuat baik, melainkan karya Allah dalam diri orang yang merespons anugerahnya dalam Kristus. Bikin kopi, airnya harus mendidih.
Setelah itu diaduk sampai rata. Orang muda itu pergi dengan sedih, sebab ia memiliki banyak harta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah tidak melarang umatnya memiliki kekayaan dan hidup makmur. Namun, ada risiko yang perlu diwaspadai, yaitu mencintai harta lebih dari diri Allah, sama artinya perzinaan rohani dan pemberhalaan. Oleh karena itu, harta yang melimpah tidak menyelamatkan. Maka berdoalah agar Allah menerangi hati dan pikiran kita untuk memahami bahwa harta abadi adalah Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat bersetia menjalankan perintahnya tanpa harus merasa sudah suci. Salam sejahtera, merdeka, berkah dalam. Terima kasih. Dah.